Menggunakan pakan alternatif seperti Ajola ini sangat bagus untuk entok-entok. Makanya Kang Sigit di sini membudidayakan, dan perawatan Ajola ini tidak susah gitu, gampang untuk dibudidayakan. Makanya Kang Sigit di sini mencoba membudidayakan Ajola dan untuk pakan-pakan entok. Dan perawatannya pun cukup simpel ya, hanya menyemprot dan mengganti tanah saja. Mungkin itu sudah cukup untuk budidaya Ajola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Sigit di channelnya Jumbo Subang Official. Alhamdulillah, kumaha kabarnya penonton Kang Sigit? Sudah lama juga ya Kang Sigit tidak liputan karena ada sesuatu. Ya, kali ini Kang Sigit akan review tentang yang di belakang Kang Sigit ini ada kolam Ajola. Dan di sini Kang Sigit akan memberitahu tata cara mengelola Ajola dan multifungsi Ajola itu seperti apa. Bagi yang pengen tahu kegiatan Kang Sigit tentang mengelola Ajola, cek video selengkapnya. Alhamdulillah pada hari ini Kang Sigit berkesempatan dan ada kegiatan juga untuk mengelola Ajola agar pertumbuhannya semakin hari semakin bagus. Dan di sini Kang Sigit sudah menyiapkan obat organik ya, dengan 2 tutup dan dicampur air agar si obatnya tuh menyebar secukup 1 liter ya atau 2 liter dalam tutup air itu, dan kita bisa menyemprotkan ke Ajola tersebut. Dan budidaya Ajola ini sebenarnya sangat gampang, sangat mudah dan simple ya secara perawatannya. Di sini Kang Sigit menyemprot bagian yang apa ya dibilangnya tuh yang kemarin baru ditanam gitu, baru. Nah, sedangkan kolam yang di sini itu kolam yang udah siap masa panen. Jadi teman-teman pun bisa mencobanya dengan membudidaya Ajola ini. Ajola ini sebenarnya pakan bagus ya untuk entok-entok semuanya. Jadi maupun ayam ataupun entok bisa menggunakan pakan alternatif seperti Ajola. Dan di sini pun sama, bawahnya pun dikasih tanah dan dikasih pupuk kandang ya. Kalau Kang Sigit bilang di sini namanya kohe alias kotoran kandang. Nah, dan kalau yang Ajola sudah siap panen itu mungkin seperti ini ya. Nah, ini tampilan Ajola yang sudah siap masa panen dan sudah tua kalau untuk dikasih makankan ke entok. Jadi Ajola ini sangat bagus untuk entok-entok tersebut, entah itu dari mulai penggemukan ataupun pembibitan bisa dikasihkan secara setiap hari ya, karena tidak ada efek samping, tidak ada pokoknya bagi Kang Sigit ini Ajola ini pakan Ajola ini sangat bagus. Dan di sini kalau cara pemanen Kang Sigit seperti ini ya, digoyang-goyang karena dalam segi Ajola tersebut agar carang cenahnya cek urang Sunda mah, biar si anak-anak Ajola tersebut tidak masuk, tidak pun terbawa, makanya digoyang-goyang. Dan ini pun setiap hari kita lakukan, karena kalau tidak digoyang-goyang tersebut ya tadi mungkin masa pertumbuhan laginya akan lama. Soalnya kalau kita panen tidak digoyang-goyang seperti ini itu akan bersih, anak-anaknya pun akan terbawa. Jadi dibiasakan digoyang-goyang seperti ini agar si bibit-bibit Ajola ini tidak terbawa semuanya. Untuk dalam masa penyemprotan itu cukup 1 minggu 2 kali, karena kalau keseringan disemprot Ajola pun akan gosong dan akan mati. Dan karena keseringan disemprot juga tidak bagus ya, hanya untuk 2 minggu ataupun 1 minggu 2 kali dilakukan sebelum penanaman ataupun sesudah penanaman, dan dimanakala Ajola sudah mulai padat baru disemprot lagi. Perawatan Ajola ini sangat mudah ya, untuk 1 bulan ataupun 2 minggu sekali pupuk kandangnya diganti dengan yang baru. Dan untuk tanah pun kayaknya kalau segi tanah tidak usah diganti ya, karena makin apa sih, makin hari makin bagus untuk tanah-tanah tersebut. Jadi untuk bagi yang belum tahu itu, bawahnya tuh kita isi Ajola dan pupuknya itu pun kita harus sering kontrol ya. Dalam 2 minggu sekali kita menggantinya dengan yang baru agar ya tadi makin selalu bagus untuk perkembangan Ajola. Dan untuk obat semprotnya teman-teman bisa dapatkan di toko-toko pertanian tersebut, tinggal bilang saja untuk
tanaman ajola dengan bilang untuk tanaman akar dan daun, dan di situ teman-teman bisa membandingkan ini ajola yang sudah siap masa panen dengan tampilan yang sangat lebat dan daunnya pun mekar ya, seperti bunga apa namanya tuh, bunga mawar gitu. Jadi kalau yang sudah siap masa panen itu seperti ini. Kenapa Kang Sigit memberi alasan ajola ini sangat bagus untuk entok-entok? Dan di sini teman-teman bisa lihat dalam segi tampilan bulu, entoknya terlihat rapi, badan pun sangat gemuk, dan istilahnya entok pun udah dikasih pakan ajola ini sangat normal, sangat bagus ya dalam segi pertumbuhan. Dan mungkin kalau tidak ada ajola, Kang Sigit pun bingung mau kasih pakan alternatif entok ini campurannya apa. Dan di sini Kang Sigit mencampur pakannya dengan ajola, dan teman-teman pun bisa lihat sendiri ya, entok-entok Kang Sigit dalam segi bobot ya bisa dikatakan dapat, terus di masalah kerapihan bulu juga dapat. Jadi tidak ada alasan untuk pakan ajola ini, dan teman-teman pun mungkin bisa mencobanya di rumah dengan membudidayakan ajola agar dalam segi biaya pakan harian itu tidak ada ruginya. Jadi istilahnya dengan 80% menggunakan pakan ajola dan 20% lagi menggunakan pakan pabrikan seperti pekatul dan pur ataupun dan lainnya. Jadi seperti itu. Kenapa alasan Kang Sigit memilih pakan ajola sebagai pakan alternatif? Dan di sini jelas ya, sangat jelas. Bisa diuji banding jika penonton Kang Sigit khususnya yang punya ternak entok ataupun ternak yang lainnya bisa menggunakan pakan alternatif seperti ajola. Yang penting dari tadi asal kita ya rajin mau merawat dan sering-sering mengontrol tanah agar tetap bagus ya pertumbuhannya. Karena ajola pun sama, ada masa aktirnya, ada masa masa layunya. Jadi kalau kitanya sering-sering mengontrol, sering-sering dikontrol ataupun sering memantau kan, karena ajola pun sama, ada hamanya. Dalam segi takaran pakan untuk entok dicampur ajola ini sangat irit ya. Kalau Kang Sigit pribadi, Kang Sigit ini menggunakan 20% bekatul dan 80% itu menggunakannya ajola karena sangat bagus untuk segi pembibitan ataupun dalam segi pedaging ya. Dan di sini pun telur-telur pun sangat bagus, besar-besar, dan populasi telur pun kayaknya kalau Kang Sigit menilai ini sangat menambah gitu kan. Dan dalam segi tampilan bulu entok pun bagus, rapi, istilahnya ditambah lagi kan ini kan entok jumbo, jadi tidak ada salahnya, tidak ada ruginya. Kalau Kang Sigit pun sama, bisa menghemat biaya pakan harian. Karena kalau kita tidak menghemat biaya pakan harian menggunakan yang lainnya, ya alhasil ternak kita pun tidak akan bisa dihitung pengeluaran kita berapa dan pemasukan kita berapa. Jadi Kang Sigit di sini bukannya sok menggurui, bukannya sok pintar, ini hanya berbagi pengalaman tentang pengalaman Kang Sigit yang sudah menggunakan pakan alternatif menggunakan ajola dan dicampur dengan bekatul kurang lebihnya 20% ya. Jadi bisa teman-teman pun bisa melihatnya sendiri. Barangkali mungkin segini saja. Di sini Kang Sigit sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata Kang Sigit yang kurang berkenan, yang kurang sopan di pendengar penonton Kang Sigit semuanya ya. Dan Kang Sigit pun di sini bukannya sok pintar, bukannya sok menggurui, ini hanya berbagi pengalaman, sharing edukasi tentang masalah pakan, dan teman-teman pun mungkin wajib menggunakan pakan alternatif seperti eceng, ajola, ataupun mata lele dan sebagainya. Mungkin segini saja. Kang Sigit ucapkan terima kasih untuk penonton Kang Sigit yang sudah support, yang sudah memberi semangat agar Kang Sigit untuk bersemangat lagi mengonten ya, dan memberi inovasi-inovasi untuk penonton Kang Sigit khususnya peternak entok yang masih belajar. Akhir kata Kang Sigit di sini mengucapkan terima kasih, salam ternak, ora kapenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.